Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran Budaya Melayu Riau. Yuk disimak ya materi yang ibu sampaikan. Video kali ini membahas tentang membuat pantun berdasarkan cerita. Jadi, ibu membacakan sebuah cerita, lalu anak-anak ibu membuat pantun dari cerita tersebut. Yuk simak cerita yang ibu bacakan ya. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Megat Sri Rama Laksamana dari Bintan mendapat tugas dari Sultan Mahmud Syah untuk menumpas Lanun di perairan Johor. Megat Sri Rama sempat ragu jika pergi meninggalkan istrinya, Wan Anom, yang sedang hamil tua. Namun keraguan itu sirna ketika Sultan Mahmud Syah menjamin keselamatan istri dan rumahnya selama dia pergi bertugas. Setelah beberapa hari Megat Sri Rama berangkat, Wan Anom yang sedang hamil itu melihat penghulu bendahari sedang memikul buah nangka yang sudah masak ranum. Baunya harum dan membuat air liur Wan Anom menitik. Kemudian dipanggilnya penghulu bendahari itu untuk meminta buah nangka. Jika tak boleh sebutir, seulas pun jadilah, kata Wan Anom. Penghulu bendahari bingung, sebab nangka yang dipikulnya adalah milik Sultan. Jika tahu nangka ini sudah dirusak, Sultan tentu akan marah besar. Namun, dia juga tak tega melihat Wan Anom yang sedang hamil tua bersungguh-sungguh memohon buah nangka, sebab bisa jadi itu adalah permintaan anak yang sedang dikandung Wan Anom. Maka penghulu bendahari memberanikan diri untuk menoreh nangka dan memberikan Wan Anom sebutir buahnya. Kemudian kulit yang ditoreh tadi ditempelkan lagi pada buah nangka tadi. Sekilas pandang, torehan tadi tidak begitu nampak karena tertutup oleh getah buah nangka. Ketika tiba di sana, penghulu bendahari segera menghadap Sultan Mahmud Syah dan mempersembahkan buah nangka. Sultan merasa bangga karena nangka itu adalah hasil yang ditanam sendiri di kebun kerajaan. Sultan pun meneliti keadaan nangka dengan seksama, hingga akhirnya ternampak cacat pada kulit nangka yang sudah ditoreh tadi. Sultan yang merasa malu di hadapan tetamu istana begitu marah dan berang. Penghulu bendahari ditanya sebab musabab nangka itu bisa cacat. Karena tidak dapat lagi mengelak, penghulu bendahari akhirnya menyebutkan Wan Anom yang sedang mengidam nangka. Sultan Mahmud Syah segera memerintahkan penghulu bendahari menjemput Wan Anom ke istana. Tak lama berselang, penghulu bendahari pun datang bersama Wan Anom. Sultan Mahmud Syah yang memang sudah marah bertambah murka dengan hasutan Sri Bijawangsa yang memanasi Sultan agar membelah perut Wan Anom untuk melihat apakah benar anak dalam perut Wan Anom yang meminta nangka. Dan seperti yang disuratkan takdir, akhirnya perut Wan Anom dibelah Sultan. Bahkan konon dikatakan, nampak anak dalam perut Wan Anom sedang menghisap buah nangka. Ketika Megat Sri Rama kembali dari bertugas, didapatinya Wan Anom tiada di rumah. Malah orang-orang menghantarkan ke pusara istri dan calon anaknya. Amarahnya tidak tertahan lagi begitu mendengar cerita dan kejadian sebenarnya yang menimpa Wan Anom. Segera Megat Sri Rama menghadap Datuk Bendahara Johor dan menyatakan akan menuntut balas perbuatan Sultan Mahmud Syah yang semena-mena terhadap istri dan calon anaknya. Datuk Bendahara Johor menyatakan dukungan, namun tidak mau terlibat langsung dalam tindakan yang akan dilakukan Megat Sri Rama. Datuk Bendahara sekedar melihat dari belakang saja. Maka, pada hari yang direncanakan, pada saat Sultan Mahmud Syah sedang di Julang menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat, Megat Sri Rama langsung menyambar dan menikam Sultan dengan kerisnya sambil berteriak,
Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Halaman masjid Kota Tinggi Johor menjadi gempar. Semua jemaah terpaku melihat Sultan bersimbah darah. Apalagi ketika Sultan dengan gagahnya berusaha berdiri dan mencabut keris, lalu dilemparkan hingga mengenai ibu jari kaki Megat Sri Rama. Sambil memegang perut yang tak henti menyemburkan darah, Sultan pun bertitah. Jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan sebarang anak bintan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Jika diingkar, beta sumpahkan muntah darah hingga putuslah nyawa. Setelah bertitah demikian, Sultan pun rebah di atas julang dan menghembuskan nafas terakhir. Oleh karena itulah, maka Sultan diberi gelar Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Adapun Ihwal Megat Sri Rama akhirnya turut wafat setelah muntah darah secara tiba-tiba. Tempat kejadian ini masih dapat kita lihat di Kota Tinggi, Johor Lama. Bukti sejarah berupa makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, kuburan Megat Sri Rama, Wan Anom, dan masjid tempat Sultan Mahmud Shah ditikam Megat Sri Rama masih terpelihara dengan baik dan dapat dilihat hingga sekarang. Nah, itu tadi cerita atau kisah tentang Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sekarang, tugas anak-anak ibu di rumah adalah buatlah 2 bait pantun tentang cerita tadi. Ingat ya anak-anak ibu, pantunnya harus ada hubungannya dengan cerita yang ibu baca tadi ya. Demikian materi yang ibu sampaikan. Selamat mengerjakan di rumah. Tetap sehat, tetap menjaga pola makan. Selalu gunakan masker jika terpaksa untuk keluar. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.